Yo, apa kabar Mina? Selamat datang kembali di channel Nobar Anime. Pada video kali ini saya akan membahas SBS. Apa itu SBS? SBS adalah forum yang dibuat oleh Oda Sensei untuk berinteraksi dengan penggemarnya seputar One Piece. Jadi stay tune, tonton videonya sampai habis. Sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya guys. Tanpa berlama-lama mari kita lanjut. And skuy. One Piece volume 107 mulai bocor secara online bersamaan dengan SBS-nya. Diawali dengan pembukaan oleh Oda Sensei sebagai berikut. Serial live action One Piece telah diperlihatkan ke seluruh dunia. Dan saya senang orang-orang sangat menyukai karya tersebut. Sebuah pemikiran sekilas, tapi jika Inaki yang berperan sebagai Luffy dan aktor lainnya sedang dalam perjalanan untuk menjadi bintang besar Hollywood, bukankah itu berarti saya akan berteman dengan bintang-bintang besar tersebut? Bukankah ini luar biasa? Semua kru, tolong jangan lupakan aku ya. Baiklah, kalau begitu aku akan menggambar di kamarku seperti biasa. Ayo mulai volume 107 sekarang. Kemudian diawali dengan pertanyaan pertama yang cukup kocak. Apakah penampilan asli Imus sama mungkin adalah seseorang dengan mulut yang sangat lancip? Dan berikut gambaran dari Oda Sensei. Ke pertanyaan kedua juga enggak kalah aneh nih guys. Padahal masih banyak pertanyaan yang bagus, tapi kenapa memilih pertanyaan seperti ini? Ketika Vegapunk masih memiliki kepala yang sangat besar, bagaimana dia mencucinya? Oda pun menjawab, benar, dia mencelupkan kepalanya ke dalam kolam yang penuh dengan ikan penggosok dan mereka membersihkan kepala. Apa nama buah iblis Bonnie? Saya tahu banyak pertanyaan serupa telah dikirimkan kepada Anda, tapi tolong beritahu kami. Oke, Oda pun merespon, aku sudah ditanya berkali-kali dan aku memperhatikannya dan berpikir aku belum mengungkapkannya. Itu adalah Toshinomi yang memungkinkan pengguna untuk dengan bebas mengubah usia. Bagi yang belum membaca SBS-nya, saya perlu menyebutkan ini di cerita utama juga. Ketika Luffy bertemu Bonnie, dia memanggil Boggy, tapi dia dengan cepat mengubahnya menjadi Body. Apakah ada alasan khusus untuk ini? Oda pun menjawab, memang itu diubah pada gambar di sebelah kanan. Tapi sebelum itu, ketika Luffy mendengar ayah Bonnie telah berubah menjadi cyborg, dia bersemangat dan berkata, keren sekali. Dia menyesalinya dan dia memanggilnya Boggy, dan segera dikoreksi yang membuatnya merasa sangat canggung. Bahkan untuk Luffy, jadi dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Di bab 1076, Lucky Rocks berkata, ya, kamu orang yang suka bicara dengan Beg. Menurutmu dia marah pada siapa? Jadi apakah ini berarti Bagman lah yang telah memotong lengan Kid? Oda pun menjawab, ya, sepertinya begitu. Ini adalah dunia bajak laut, di mana hanya yang kuat yang tersisa. Halo Oda-san. Ketika Luffy berbicara tentang akhir mimpinya, Karibu berada di dekatnya di dalam tong. Apakah ini berarti Karibu juga mendengar akhir dari mimpi Luffy? Oda menjawab, jadi banyak orang yang merasa terganggu dengan hal ini, tapi tolong lihat halaman sebelumnya. Itu diucapkan dengan suara keras, tetapi hampir tidak terdengar. Itu tidak sampai ke dalam tong, jadi tidak apa-apa. Hanya kru topi jerami yang mendengar akhir dari mimpi Luffy. Halo Oda Sensei, jika tiga Laksamana dulu dan sekarang mengacu pada Akainu, Kizaru, dan Aokiji ada di dunia nyata, profesi apa yang akan mereka miliki? Oda pun menjawab sebagai bahan candaan. Saya pikir mereka berlima, sepertinya termasuk Fujitora dan Raul Kyugyu akan menjadi presenter radio. Hahaha. Dulu cita-cita Koby adalah menjadi perwira marinir, volume 1 bab 7. Tapi sekarang dia ingin menjadi Laksamana, volume 45 bab 453.
Akankah pangkatnya tetap naik meskipun dia sekarang menjadi anggota Swords yang dokumen pengunduran dirinya sudah diserahkan secara resmi? Oda menjawab, ya. Apakah penjelasan tentang Swords agak rumit? Dalam bab 1080, Aokiji mengatakan, penyerahan dokumen secara formal dapat ditolak kapan saja. Artinya, mereka menitipkan pengunduran diri namun belum dipecat. Jika ada prajurit marinir yang tertangkap dan disandra, marinir akan langsung mengakui pengunduran dirinya dan mengatakan orang itu bukan prajurit marinir dan ditinggalkan mereka. Orang yang baik-baik saja dengan hal ini sehingga mereka bisa bertarung sesuka hati mereka adalah tentara marinir yang disebut swords atau pedang. Sepertinya anggota Swords, Hibari, mempunyai mainan beruang lucu di ranselnya. Saya ingin tahu detailnya. Oda pun merespon, kamu menyadarinya? Beruang itu adalah jimat keberuntungan yang Hibari hargai sejak dia masih kecil. Suatu ketika, Kobi menyelamatkan nyawanya di medan perang. Tapi dia kehilangan beruangnya. Beberapa hari kemudian, Kobi terluka dan atasannya memarahinya dengan keras. Di tangan Kobi ada beruang. Kobi kembali ke medan perang dan mencari harta karun Hibari. Hibari menangis dan bersyukur. Dia diam-diam menamai beruang itu Kobi Senpai. Aku cukup bodoh, jadi aku tidak tahu apakah dia jatuh cinta atau tidak. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-10 dan terakhir dari para pembaca yang dijawab oleh Oda Sensei. Mengapa tutup pelindung Laksamana muda Grus sangat panjang? Ini juga seperti jawaban bercandaan oleh Oda Sensei. Kita kembali ke masa ketika dia masih kecil. Grus adalah anak murung yang selalu menunduk saat berjalan. Hal ini mengakibatkan dia terbentur banyak hal. Terakhir statement dari Oda Sensei. Pythagoras didasarkan pada karakter Robocop dalam program Gembare Roboton. Oke, sekian ulasan SBS kali ini. Jangan bosan, tetap stay tune. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.